hambatan Bu, kalau menurut saya hal itu dilakukan oleh Bapak Ibu petani dalam rangka persiapan untuk tanam berikutnya, gitu. Jadi Mhm. sengaja belum diambil, belum diserap, dan akan digunakan atau akan diserap ketika mereka membutuhkan. Oke. Demikian Bu Lalu ya. terkait dengan realisasi penyalurannya seperti apa Pak Tommy? Ya, kalau realisasi penyaluran, kami bekerjasama dengan Pupuk Indonesia berusaha semampu kami atau sekuat tenaga untuk memberikan kemudahan kepada para petani untuk bisa menyerap pupuknya, gitu. Jadi dengan kondisi yang ada, kami sudah mensosialisasikan agar pupuk yang belum diambil atau pupuk yang belum diserap agar segera diserap sehingga realisasinya bisa dipertinggi dan mampu memenuhi kebutuhan mereka. Jadi meskipun belum terserap Bu, tapi kalau mereka belum membutuhkan, saya kira bukan hal sesuatu yang masalah gitu kan. Asal belum diserap itu karena mereka memang belum membutuhkan. Demikian Bu. Oke, saya akan ke Pak Said. Pak Said, seperti apa tanggapan Anda khususnya dari KRKP terkait dengan belum terserapnya pupuk subsidi hingga 31% ini? Ya ini tentu situasi yang bisa kita lihat dalam dua perspektif ya. Pertama seperti Pak Tommy tadi sampaikan, kita tahu bahwa musim ini kan mundur ya. Musim ini mundur karena El Nino sehingga sebagian harusnya di bulan November ini sudah mulai ya di sentra produksi padi terutama di Pantura biasanya awal November sudah olah lahan sehingga sebagian petani sudah mulai ngambil jatah pupuk subsidinya. Tapi dengan pertimbangan tadi mungkin salah satunya yang disampaikan Pak Tommy misalnya karena memulai musim tanamnya mundur bisa jadi juga petani menunda untuk mengambil itu gitu. Itu satu hal. Tetapi di perspektif yang lain tentu saja kalau di kondisi normal ini akan sangat berbahaya ya kalau kita perhatikan kenapa demikian. Andai saja di situasi normal maka ketika pupuk subsidi ini belum diambil oleh petani apalagi dalam waktu yang agak lama maka ada peluang pupuk itu bergeser, quote and quote bergeser gitu ya. Dan dari pengalaman selama ini kita melihat bahwa proses pengawasan kita kan masih perlu diperkuat ya. Itu fakta di lapangan yang kita temukan gitu. Paling tidak di kajian kami 2 kali dilakukan di 2018 dan 2019 yang menunjukkan hal itu juga gitu. Seringkali terjadi pergeseran ya. Jadi pupuknya geser dari wilayah satu ke wilayah yang lain Oke. atau dari tempat satu ke tempat yang lain ketika memang pengambilan pupuknya belum dilakukan gitu oleh petani atau bahkan pada situasi tertentu sekalipun mau diambil juga masih bisa digeser pupuknya. Terakhir misalnya kita dapat informasi dari teman-teman di jejaring petani di Jawa terutama ya hari-hari ini kan sebagian memang tadi seperti situasinya belum banyak yang menyerap pupuk, tetapi di wilayah tertentu tiba-tiba kedatangan pupuk dari wilayah yang lain gitu misalnya. Nah ini saya kira hal-hal yang kalau dalam kondisi normal tentu saja saya kira Kementerian Pertanian dan seluruh jajaran terutama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida harus bekerja lebih ekstra kuat ya untuk memastikan bahwa jatah pupuk atau stok pupuk yang harusnya jadi milik petani di wilayah tertentu itu aman dan tidak bergeser atau bahkan dimanfaatkan oleh kelompok atau orang tertentu untuk kepentingan ekonomi kelompok atau orang tertentu itu gitu Mbak Salsa. Oke, saya kan ke Pak Tommy. Pak Tommy, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan fakta di lapangan bahwa masih ada ditemukannya pupuk yang bergeser dari satu wilayah ke wilayah lain, bahkan ada yang memanfaatkan momentum ini. Sebetulnya dari segi pengawasannya seperti apa sih Pak dalam penyaluran pupuk subsidi ini Pak Tommy? Ya, memang tidak bisa kami pungkiri ya bahwa upaya-upaya tersebut bahkan sudah kejadian adanya pergeseran dari pupuk dari satu daerah ke daerah yang lain. Hal itu juga sudah kita temukan dari pergerakan para APH yang menanggapi hal tersebut. Namun di sisi lain kami bersama dengan PHC dan Pemda-Pemda setempat berupaya untuk saling mengingatkan
agar KP3 di masing-masing daerah, KP3 di masing-masing provinsi maupun kabupaten bisa mendukung petani, bisa mendukung keberadaan pupuk agar tidak kemana-mana. Sehingga mudah-mudahan KP3 bisa bergerak dalam rangka mengamankan pupuk di wilayah masing-masing, tidak harus ke wilayah lain. Karena kalau terjadi adanya pergeseran, maka konsekuensinya siapapun yang terlibat di situ akan berhadapan dengan APH, di mana anggota KP3 tersebut juga ada unsur dari kepolisian.